Terima kasih untuk pemimpin pujian dan pemain musik yang sudah membawa kita ke dalam hadirat Tuhan. Teman-teman, sepanjang tadi malam yang setelah saya lewati adalah pergumulan yang sangat berat buat saya. Karena kemarin baru habis vaksin dan sepertinya vaksin kedua itu mengganggu salah satu penyakit yang saya derita, asma. Jadi maafkan saya kalau nafas saya tidak terlalu bagus hari ini. Ya, renungan yang saya akan bagikan ini adalah request dari sesosok makhluk buat saya. Karena dalam perenungan saya mau bawa renungan apa ini, makhluk itu datang kepada saya dan bilang, bawa ini aja bang, bawa ayat ini saja. Tapi akhirnya makhluk itu tidak ada di sini. Namanya Dewa, Ananda Gustiat Dewa. Dia lagi divaksin soalnya. Oke, langsung saja saya undang mau berdiri. Kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 11. Kita akan merenungkan di sini, yaitu ayat 1 sampai ayatnya yang ke-44, tapi kita akan membaca ayat 6 sampai 15 saja. Yohanes 11 ayat 6 sampai 15. Yohanes 11 ayat 6 sampai 15. Katakan amin. Amin. Oke, berarti sudah semuanya. Mari kita membaca dalam hitungan ketiga. 2, 3. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang Yahudi menceritakan kepada engkau, masihkah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 yang dalam satu hari? Siapa yang berada siang hari? Kakinya tidak teratur, karena ia melihat pedang di baliknya. Tetapi jika seorang berjalan dalam malam hari, kakinya teratur, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku bersama untuk mengumpulkan dia dari hidupnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sama mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena Yesus berkata dalam surga, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak ada di waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya." Amin. Silakan duduk. Terima kasih teman-teman. Bagi yang suka judul, saya memberikan judul pada pagi hari ini, yaitu Jalan Sunyi. Saya memberikan sorotan dalam narasi ini terutama kepada para murid, karena kalau saya membahas secara detail semuanya mungkin waktunya tidak akan cukup. Nah, jalan sunyi yang dimaksud di sini adalah suatu perenungan dalam kehidupan. Setiap orang memiliki yang namanya perenungan, dan saya menamakan itu jalan sunyi setiap orang. Dalam narasi ini, para murid memiliki jalan sunyi ketika mereka pergi ke Betania, pergi kembali di mana Yesus pernah diusir di sana. Sebelumnya Yesus dari sana, latar belakangnya Yesus dari Yerusalem, namun karena mau dirajam dengan batu, Yesus pergi ke Salim atau di seberang Sungai Yordan, di mana tempat itu biasanya Yohanes membaptis orang di sana. Gitu. Dan akhirnya ketika Yesus dan murid-murid berada di Salim, datanglah utusan, datang pesan kepada Yesus bahwa Lazarus
yang dikasihinya sakit. Lazarus adalah saudara dari Marta dan Maria. Ketika Yesus mendengar pesan itu, Yesus dengan sengaja tinggal 2 hari lamanya di salib. Utusan yang datang waktu itu, kita tahu bahwa utusan itu pasti adalah seorang manusia, karena waktu itu belum ada WA dan sebagainya. Mungkin utusan itu langsung pergi kembali ke Betania, atau mungkin dia tinggal bersama-sama dengan Yesus, menunggu kapan Yesus datang bersama-sama dengan dia. Tapi yang perlu kita tahu bahwa ketika seorang utusan itu pergi, ketika dia kembali tanpa membawa pesan yang baik, bayangkan apa yang terjadi dengan orang yang mengutus dia. Diperkirakan perjalanan dari Salim ke Betania itu memakan waktu 1 hari 1 malam. Dan diperkirakan Lazarus mati ketika utusan itu pergi kepada Yesus dalam perjalanan. Setelah lewat 2 hari, akhirnya Yesus berkata, "Mari kita kembali ke Yudea." Betania itu adalah bagian dari wilayah besar Yudea. Dan akhirnya dengan respon yang begitu negatif dan begitu manusiawi, para murid berkata kepada Yesus, "Tuhan, Rabi, bukankah orang-orang Yahudi mau melontari Engkau dengan batu di Yudea, di Yerusalem? Masih maukah Engkau pergi ke sana?" Kenapa Yesus mau dilontari dengan batu? Bagi orang Yahudi, melontari dengan batu itu adalah suatu penghinaan. Kalau orang sudah mau dirajam dengan batu, artinya dia sudah melanggar hukum Yahudi atau hukum Musa. Dan Yesus sudah ditaraf seperti itu di pandangan orang Yahudi. Tapi Yesus tidak menjawab kenapa emangnya. Yesus hanya menjawab dengan perumpamaan. Dia berkata ada 12 jam dalam 1 hari. Jika orang berjalan di siang hari, kakinya tidak akan terantuk karena dia melihat terang dunia. Tapi ketika dia berjalan di malam hari, kakinya akan terantuk karena terang dunia tidak ada padanya. Perumpamaan itu mengartikan bahwa orang Yahudi tidak tahu terang itu. Saya adalah terang itu, Yesus adalah terang itu. Oleh karena itu saya harus kembali agar supaya mereka mengenal terang itu, agar supaya mereka tidak terantuk lagi. Dan akhirnya Yesus berkata lagi, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku ke sana untuk membangunkan dia." Narasi lagi dibangun oleh para murid, "Tuhan, kalau dia tertidur, dia pasti akan bangkit, dia pasti akan bangun." Tapi mereka tidak tahu bahwa Lazarus sudah mati. Dan akhirnya Yesus terus terang bahwa Lazarus sudah mati. Dan akhirnya dengan spontanitas, seorang murid yang namanya Thomas berkata, "Oke, baiklah kita pergi bersama-sama dengan dia supaya kita mati di sana." Teman-teman, murid-murid ketakutan waktu itu ketika Yesus memutuskan untuk kembali ke Betania. Betania itu dekat dengan Yerusalem. Ketika mereka pergi dalam perjalanan, inilah yang saya namakan jalan sunyi para murid. Dalam perjalanan sekitar 1 hari 1 malam itu, mereka merenungkan apa yang akan terjadi kemudian ketika mereka sampai di Betania. Mereka berpikir, mereka bergejolak dalam hati mereka. Apakah saya akan tetap ikut Yesus atau tidak? Dan akhirnya mereka sampai dalam perjalanan di Betania. Mereka sampai di pintu gerbang, didapatinya bahwa Lazarus telah dikuburkan selama 4 hari, sudah ada di dalam kubur. Dan segera itu pula datanglah Marta kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, pasti saudara
saudaraku tidak akan mati. Terjadi dialog antara Marta dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, Marta, percayakah engkau kalau aku dapat membangkitkan saudaramu? Marta berkata dengan doktrin yang telah dia terima, saya percaya Tuhan, Lazarus akan bangkit pada akhir zaman. Yesus berkata lagi, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati, atau dia akan bangkit kembali, dia akan hidup kekal. Tapi Marta berkata, aku percaya Tuhan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang dijanjikan itu. Saya melihat dalam narasi ini, dalam dialog antara Marta dan Tuhan Yesus, Marta tidak menjawab pertanyaan dari Tuhan Yesus. Marta hanya memberikan jawaban sesuai doktrin yang telah diberikan oleh ahli-ahli Taurat pada kaum Farisi. Itulah yang membedakan kaum Farisi dengan kaum Saduki. Salah satunya, kaum Farisi memahami dan mempercayai bahwa ada kematian, ada kebangkitan setelah kematian. Dan setelah itu Maria datang lagi kepada Tuhan Yesus. Hal yang sama dipaparkan oleh Maria kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak mati. Teman-teman, khotbah narasi seperti ini, ada poin-poin yang tersimpan dalam narasi sebenarnya. Mungkin kita sama seperti Marta dan Maria. Kita mengerti bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang, tapi kita tidak tahu Yesus mampu membangkitkan. Dengan pengetahuan kita membatasi tentang Tuhan. Adakah teman-teman yang ada di sini dengan proses pembelajaran perkuliahan di tempat ini, segala teori yang teman-teman sudah belajar, sehingga teman-teman menetapkan Tuhanku seperti ini? Bukankah kita telah membatasi Tuhan sama seperti Marta dan Maria yang hanya mengerti Yesus sanggup menyembuhkan, tetapi tidak sanggup untuk membangkitkan. Oleh karena itu kesedihan terjadi di dalam keluarga itu. Kok Yesus lama datangnya? Kok utusan yang saya utus, mungkinkah Tuhan mengabaikan? Bukankah sama juga dalam doa-doa kita, kok lama Tuhan? Apa yang saya minta kok belum dijawab Tuhan? Bukankah seperti itu? Ya sudah lazim lah ya dalam pandangan teologi atau dalam perenungan itu yang dinamai kairos, waktu Tuhan akan selalu tepat. Mungkin kita merancangkan sesuatu, tapi Tuhanlah yang menetapkan apa yang harus dilakukan. Tuhan mempunyai rencana yang besar untuk para murid dan untuk Marta dan Maria, agar supaya mereka menyaksikan bahwa Yesus jauh lebih dari apa yang mereka pikirkan. Dan akhirnya ketika Yesus melihat Maria menangis, di satu sisi dia sedih karena saudaranya sudah mati, di sisi lain dia menangis karena Yesus terlambat datang. Dan akhirnya Yesus berkata, bawa aku ke kubur. Di mana engkau kuburkan dia? Setibanya di kubur, menangislah Yesus. Ketika saya membaca, menangislah Yesus, masih cool lah dia. Kata masih cool itu artinya bahwa terjadi goncangan yang sangat berat di dalam hati, di dalam sanubari Tuhan Yesus Kristus. Yohanes menunjukkan di sini bahwa kemanusiaan Yesus sangat kental di sini. Yesus menangis. Teman-teman, Injil mencatat hanya 2 kali Yesus menangis. Yang pertama dia menangis ketika dia dielu-elukan di Yerusalem, dia menangisi kota itu. Dan yang kedua dia menangis ketika dia melihat ada kematian. Ada
Adakah di antara kita yang sudah menangis sama seperti Yesus menangis? Menangisi jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Dan akhirnya ketika dia menangis, ketakutan yang dipikirkan oleh para murid-murid terjadi. Orang-orang Yahudi mulai berkata, lihat, dia yang membelaikan orang buta, tidak sanggupkah dia melakukan sesuatu agar supaya Lazarus ini tetap hidup, agar supaya Lazarus ini disembuhkan. Ucapan-ucapan dilemparkan kepada Tuhan Yesus ketika berada di kubur Lazarus. Di satu sisi para murid ketakutan, apa yang akan terjadi ini? Mungkinkah kita juga akan dilontarkan oleh batu hari ini? Ketakutan melanda. Kebingungan ada di situ. Dan akhirnya di tengah keramaian, di tengah kekacauan itu, saya menggambarkan itu sebagai suatu kekacauan. Karena mereka menuding Yesus. Yesus berkata, angkat batu itu. Wah, luar biasa ketika Yesus berkata, angkat batu itu, apa yang terjadi? Lebih kacau lagi. Mungkin kalau ada orang menari di situ, dia bilang, anak gila toh. Kamu sudah gila ya? Sudah 4 hari, sudah bau. Ngapain dibuka itu? Virus jadinya kan? Penyakit nanti. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap membuka batu itu. Marta berkata, Tuhan, sudah 4 hari, sudah bau mayatnya. Orang-orang Yahudi bilang, dia bikin apa ini? Nanti kalau salah, bunuh dia. Apa yang terjadi dengan para murid dalam perenungan mereka, pemikiran mereka? Lebih takut lagi. Guru menyuruh mereka membuka batu itu. Mungkinkah dia akan melakukan mujizat? Kalau nggak terjadi, kita mati. Dan akhirnya di tengah kekacauan yang lebih kacau lagi, Tuhan Yesus berseru, Lazarus, marilah keluar. Saya menggambarkan ketika Yesus berseru, Lazarus, marilah keluar. Situasi menjadi tegang tapi hening. Kenapa? Di satu sisi orang melihat apakah betul Lazarus akan keluar. Murid-murid diam, berharap, ayo keluar Lazarus. Jangan kita mati di sini karena mujizat yang mungkin nggak akan jadi. Itu kan pemikiran secara manusiawi. Dan apa yang terjadi teman-teman? Akhirnya Lazarus keluar. Ceritanya happy ending. Lazarus keluar. Bagi saya, ini adalah puncak atau klimaks dari jalan sunyi para murid. Di mana dalam setiap perjalanan mereka menuju Betania, mereka merenungkan. Ada dialog yang mereka bangun, mereka dengan Tuhan. Mereka bertanya-tanya, Tuhan, apakah aku harus keluar dari perjalanan? Tidak. Tapi sampai di Betania mereka menyaksikan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Haleluya. Teman-teman, sederhana yang saya mau sampaikan hari ini. Dalam narasi ini, satu hal yang kita perlu contohin dari para murid, yaitu mereka tetap memilih bersama-sama dengan Yesus. Walaupun apa yang mereka pikirkan, ketakutan yang mereka alami dalam perenungan mereka, dalam jalan sunyi mereka itu tidak membuat mereka goncang. Mereka tetap berada di jalurnya Tuhan Yesus. Hari ini teman-teman, mungkin kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, cobaan, tantangan hidup. Pandemi ini membuat keluarga saya nggak ada uang. Pandemi ini membuat mama papa saya bercerai. Pandemi ini.
lagunya ya bikin terharu. Teman-teman, mungkin kalian ada satu titik yang terendah. Tapi yang narasi ini yang saya paparkan ini mau mengajak kita, sekalipun kita berada di tempat yang paling rendah, sekalipun kita berada di suatu ujian tantangan hidup yang sangat kacau, tetaplah bersama dengan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan menunjukkan kairos buat kita. Waktu Tuhan pasti tepat. Saya melihat perjalanan menuju Betania merupakan proses keakraban yang dibangun oleh Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya. Dan bagi saya inilah, di saat inilah para murid menemukan intimasi dengan Tuhan. Di saat inilah mereka menemukan keakraban dengan Tuhan. Dalam perjalanan mereka menemukan keintiman dengan Tuhan. Mereka menemukan bahwa Yesus bukan sekedar menyembuhkan, tetapi Yesus juga membangkitkan. Kemudian hari kita mengenal siapa murid-murid ini. Selain Yudas, kita mengenal 11 murid itu disebut para rasul. Mereka menjadi rasul-rasul yang intim dengan Tuhan. Mereka dalam pelayanan mereka membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Teman-teman, yang saya mau bagikan, ketika kita mengalami intimacy with God, sama seperti para rasul yang akhirnya disebut sebagai para murid yang akhirnya disebut sebagai para rasul, kita akan mendapatkan yang namanya intuisi. Intimacy with God akan melahirkan yang namanya intuisi. Intuisi itu adalah ketika kita berpikir, kita memikirkan apa yang Allah pikirkan. Ketika kita bertindak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bangunlah keintiman dengan Tuhan dan dapatilah intuisi bersama dengan Tuhan. Saya bawa dalam nama Yesus. Ajari aku mengerti perasaan